dia pelan buka pintu. Ternyata samar-samar Bowo itu ngelihat karena rumahnya ini ada seperti pembatas. Jadi dari pembatas itu, dari celah-celah itu, Bowo melihat ada sosok perempuan yang duduk di ruang tamu. Dia itu diam sambil menghadap ke tembok. Begitu pintu itu terbuka, kriek, Bowo itu ngerasa kayak ada yang masuk. Dan tapi Bowo nggak tahu ini wujudnya apa. Nah, begitu lewat di belakangnya Bowo, Bowo itu mencium bau wangi sekali. Dan sosok ini langsung duduk di samping Bowo. Jadi dari remang-remang cahaya lilin itu, Bowo itu bisa melihat ada perempuan cantik di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Wibowo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang telah mengklik tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe lebih dulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini ada yang ngirim cerita dari Sobat Kembara yang namanya Bowo. Jadi nama panjangnya adalah Wibowo, tapi panggilan sehari-hari dipanggil dengan panggilan Bowo. Bowo ini aslinya dari Cirebon. Dia dari kecil sampai besar tinggal di Cirebon bersama kedua orang tuanya, dan Bowo punya satu adik perempuan. Nah, begitu menginjak waktu kuliah, Bowo ini memilih untuk kuliah di Jakarta, dan singkat cerita selama 4 tahun kuliah di Jakarta, Bowo pun pulang kembali ke Cirebon. Dan selama kuliah itu beberapa tahun terakhir, Bowo ini kenal dengan satu perempuan yang namanya Siska. Siska inilah yang nantinya jadi istrinya Bowo. Nah, setelah kuliah itu, Bowo ini kemudian memutuskan untuk mencari pekerjaan di daerah Cirebon, tapi itu pun nggak lama. Jadi Bowo kerja di Cirebon cuman hanya sekitar 4-6 bulan, terus dia memutuskan resign, dan gak lama kemudian Siska ini meminta Bowo untuk segera melamar karena orang tuanya pengennya Siska ini segera menikah. Jadi setelah Bowo resign itu, Bowo pun memberanikan diri untuk melamar Siska, dan akhirnya pernikahan pun digelar. Dan sekitar 3 bulan setelah pernikahan itu, Bowo pun mencari pekerjaan. Dia tinggal di daerah Indramayu karena Siska ini asalnya dari Indramayu. Mereka pun ngontrak satu rumah di sana. Jadi ketika Bowo ini dapat kerjaan, Siska pun berhenti bekerja. Dia lebih memilih menjadi ibu rumah tangga di rumah untuk ngurusi suaminya. Nah, singkat cerita sampai berbulan-bulan, pada akhirnya 2 tahun berjalan, Siska ini pun hamil. Sampai menjelang persalinan itu, pihak rumah sakit ini menyatakan kalau Siska ini harus dioperasi sesar untuk persalinannya. Dari situlah Bowo ini mulai mencari tambahan penghasilan, karena Bowo sendiri tahu bahwa operasi sesar ini biayanya lebih mahal dibandingkan persalinan biasa. Persalinan ini pun berjalan lancar. Jadi operasi sesar yang dijalani Siska ini berjalan lancar, dan kemudian bayinya ini dibawa pulang ke rumah dan diberi nama Cahya. Nah, singkat cerita, setelah proses operasi sesar itu, Siska ini sering kali mengalami rasa nyeri di bagian perut. Sampai akhirnya Bowo membawa Siska menuju ke rumah sakit, dan diagnosa dari dokter adalah
Siska ini mengalami infeksi di bagian jahitan di bagian perutnya. Waktu itulah Bowo ini mulai agak panik karena merasa Siska ini sebelum-sebelumnya nggak pernah merasakan sakit yang seperti ini, apalagi sampai opname di rumah sakit. Tapi pasca operasi sesar itu, Bowo itu merasa kalau Siska ini sering sakit-sakitan, terutama nyeri di bagian perut. Singkat cerita, selesai opnam di rumah sakit itu sekitar 1 minggu, Siska pun pulang. Dia kembali sehat, kembali beraktivitas seperti biasa, dan Bowo pun lega waktu itu. Tapi ketika Cahya, anaknya ini menginjak usia 3 tahun, Siska ini mulai merasakan sakit-sakitan lagi. Dia mulai sakit di bagian kemaluan, dan mulai sakit di bagian perut. Pada akhirnya Bowo pun sering membawa Siska ini menuju ke rumah sakit, dan diagnosa dokter waktu itu bermacam-macam. Pada awalnya dokter itu masih mendiagnosa bahwa Siska ini masih mengalami infeksi di bagian perut. Tapi ketika Bowo membawa ke rumah sakit yang berbeda, ternyata Siska ini mengalami kanker serviks. Nah, waktu itulah Bowo ini agak bingung, ini kok diagnosa dari pihak medis, kenapa kok berbeda-beda dari setiap rumah sakit. Dari situlah Bowo ini mulai berpikiran yang aneh-aneh, jangan-jangan istriku ini diguna-guna. Tapi waktu itu Bowo juga berpikir, kalaupun ada yang guna-guna istriku ini, salahnya istriku apa? Bowo waktu itu masih berkecamuk dalam pikirannya, sebenarnya istriku ini sakit apa? Terus-terusan seperti itu. Dan ketika Siska ini pulang, kembali ke rumah, ditanya sama Bowo, Mama itu sebenarnya pernah punya salah nggak sama orang? Waktu itu Siska ini bilang kalau nggak pernah, setauku sih nggak pernah. Kenapa kok kamu tanya gitu? Lah Bowo ini terus tanya ke Siska, coba kamu inget-inget lagi. Karena kamu itu sakitmu ini nggak biasa. Setiap rumah sakit ini diagnosanya selalu berbeda. Nah, khawatirku kamu ini diguna-guna orang, Ma. Waktu itu Siska ini sempat ngomong ke suaminya, kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh, ini memang sakit yang tak alami kayak gini. Nggak usah berpikir aku yang diguna-guna orang. Aku selama ini nggak pernah punya musuh. Nah, dari situlah Bowo kemudian ngambil inisiatif sendiri tanpa ngomong ke istrinya. Karena Bowo ini, mohon maaf sebelumnya, Bowo selalu percaya dengan hal-hal klinik semacam itu. Dan satu hal lagi, bahwa selama tinggal di rumah kontrakan di Indramayu itu, Bowo ini jarang bersosialisasi dengan warga. Bowo pun jarang menuju ke masjid, padahal dia sebagai seorang muslim. Jadi pada saat Bowo ini menuju ke seorang paranormal, waktu itu Bowo cerita semua. Jadi Bowo cerita bahwa istrinya ini mengalami gangguan di bagian perut. Ternyata waktu itu anehnya, paranormal ini seolah-olah setuju dengan pendapat Bowo. Jadi waktu itu Bowo ini nggak ngerti, nggak paham. Jadi seolah-olah Bowo merasa kalau ini paranormal paham betul. Dan paranormal itu bilang, ini Mas, yang buat istri sampean seperti ini orang terdekat. Lah anehnya waktu itu Bowo ini seolah percaya. Dia percaya dengan kata-kata dari paranormal ini. Dan waktu itu Bowo menyerahkan beberapa uang. Dan si dukun ini menyerahkan berbagai macam sesaji untuk diserahkan pada Bowo dan mulai melakukan ritual di rumah. Jadi begitu sampai di rumah, Bowo pun mulai melakukan ritual yang disarankan oleh dukun ini. Sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan, Bowo ini terus percaya dengan dukun tersebut. Dan pada satu ketika, si Siska ini, istrinya Bowo, mengalami sakit lagi yang lebih parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pada saat itulah, rumah sakit ini atau pihak medis menyatakan kalau Siska ini benar-benar mengalami kanker serviks. Waktu itu Bowo belum percaya 100% keterangan dari pihak rumah sakit bahwa istrinya ini mengalami kanker serviks. Jadi selama istrinya dirawat di rumah sakit, Bowo ini terus melakukan kunjungan ke paranormal itu. Nah, jadi ceritanya waktu itu Bowo belum paham betul kalau paranormal ini berbohong. Jadi dia terus seperti itu dan mengeluarkan banyak uang selain untuk pengobatan biaya rumah sakit istrinya. Bowo juga mengeluarkan uang untuk biaya ke dukun ini. Nah, pada satu ketika, waktu itu si Siska ini dirawat di rumah sakit dan Bowo tidur di rumah bersama anaknya. Tiba-tiba waktu itu anaknya ini yang usia 3 tahun, dia itu bangunin Bowo, Papa, itu ada
Bude datang. Nah, Bowo pun bangun. Bude siapa, nak? Jadi Bowo waktu itu juga heran dengan anaknya ini. Selama ini tidak pernah Bowo itu mengenalkan dengan Bude atau siapa. Jadi panggilan Bude baru keluar dari mulut anaknya waktu itu. Itu yang bikin Bowo penasaran. Bude siapa, nak? Itu ada Bude perempuan di ruang tamu. Lah, waktu itulah Bowo ini sudah mulai merasa nggak nyaman. Dia merasa takut. Loh, gimana budenya? Itu loh, Pak, rambutnya panjang. Dia duduk sambil manggil Cahya kayak gini. Lah, Bowo pun mulai penasaran. Dia pelan buka pintu. Ternyata samar-samar Bowo itu ngelihat karena rumahnya ini ada seperti pembatas. Jadi dari pembatas itu, dari celah-celah itu, Bowo melihat ada sosok perempuan yang duduk di ruang tamu. Dia itu diam sambil menghadap ke tembok. Disitulah Bowo ini mulai takut dan dia narik anaknya ini pelan-pelan. Masuk, nak, masuk, nak. Terus ditutup pintu lagi, dia tanya lagi. Tadi Bude itu lewat dari mana, Cahya? Nggak tahu. Waktu itu Cahya duduk-duduk di depan TV. Karena TV-nya Bowo ini letaknya ada di ruang tamu. Jadi waktu itu Cahya ini nonton TV di ruang tamu dan tiba-tiba ada sosok perempuan ini duduk. Jadi Cahya pun bilang ke papanya kalau dia ini nggak tahu. Tiba-tiba ada perempuan ini. Dan perempuan ini nyolek si Cahya. Dan begitu Cahya ngelihat, katanya wajahnya putih seperti itu. Dari situlah Bowo ini mulai takut dan dibuka lagi kamar itu. Dia memberanikan diri. Ternyata begitu kedua kalinya dibuka, dilihat perempuan ini sudah nggak ada lagi. Nah, keesokan harinya Bowo pun mendatangi paranormal itu. Pak, semalam itu anak saya didatengin sosok perempuan. Itu siapa ya? Waktu itu si paranormal ini bilang kalau ya itu, Mas, itu kiriman yang mau mengguna-guna istrinya sampean. Dia dalam bentuk perempuan itu. Waktu itu Bowo ini percaya, gitu ya, Pak? Iya, ya sudah. Nanti sampai melakukan cara-cara yang tak ajarkan pada waktu itu, nanti sampai lakukan lagi. Ya, waktu itulah Bowo ini percaya, langsung pulang kembali dan keesokan harinya dia menuju ke rumah sakit. Dia datangin istrinya. Waktu itu kondisi istrinya ini sudah mulai parah dan ada beberapa pernyataan dari istrinya. Istrinya cuma bilang, Pak, Papa nggak usah utang-utang lagi. Sudahlah, ikhlaskan aku, Pak. Cuman aku minta tolong, Cahya dijaga. Cahya tolong jaga baik-baik. Anak itu ngomong ke aku, dia itu nantinya pengen jadi dokter. Tolong dijaga Cahya. Sudah, Papa nggak usah utang. Ini biaya rumah sakit aku yakin pasti habis banyak dan kamu pasti utang. Udah, kamu nggak usah utang lagi. Lah waktu itu si Bowo ini terus bilang ke istrinya, nggak usah ngomong gitu, mah. Aku ini nggak utang. Udah, nggak usah ngomong gitu. Aku punya uang. Sementara Bowo sendiri sadar bahwa hutangnya ini sudah menumpuk untuk pengobatan istrinya waktu itu. Tapi Bowo sama sekali nggak bilang pada istrinya kalau hutangnya sudah menumpuk. Jadi setelah perbincangan itu, 2 hari kemudian istrinya ini meninggal. Dari situlah Bowo ini merasakan sedih yang amat dalam. Dia nggak mikir satupun tentang hutang-hutang dia yang menumpuk. Yang penting waktu itu dia berpikiran kalau istrinya ini harus sembuh. Makanya di sisi lain Bowo juga berpikiran menghubungi dukun. Jadi yang ada di pikiran Bowo waktu itu, jangan-jangan istriku ini juga diguna-guna. Jadi selain pengobatan medis, Bowo juga menghubungi paranormal, mengantisipasi hal-hal yang semacam itu. Nah, satu ketika proses pemakaman ini pun dilaksanakan, ada satu sosok ustadz yang dituakan lah oleh warga sekitar, namanya Pak Sakur. Beliau ini datang. Kebetulan Pak Sakur ini biasanya memimpin sholat di masjid yang letaknya di dekat rumah Bowo. Dia datang dan waktu itu Pak Sakur ini menepuk pundak Bowo terus bilang, Mas, yang sabar ya. Semua ini atas kehendaknya Allah. Sudah. Lah waktu itu Bowo cuman bilang, iya Pak, terima kasih. Terus nggak lama kemudian setelah perbincangan panjang lebar itu banyak tamu, ternyata Pak Sakur ini masih tetap ada di situ. Sampai sekitar jam 9 malam ketika tamu-tamu ini mulai pulang, Pak Sakur masih di situ. Jadi waktu itu Bowo pun menghampiri lagi Pak Sakur, dia menemani ngobrol Pak Sakur. Waktu itulah Pak Sakur ini bilang, Mas,
sudah, sampean yang sabar ya, sudah nggak usah berpikiran yang macam-macam, ini semua kehendak Allah. Waktu itulah Bowo ini penasaran, dia pun cerita ke Pak Syakur ini, Pak, saya itu sebenarnya curiga sama kematian istri saya ini. Memang diagnosa dari rumah sakit itu, diagnosa medis ini, istri saya itu mengalami kanker serviks. Tapi selain itu, saya ini juga menghubungi paranormal. Dan kata paranormal itu, ada yang menguna-nguna istri saya. Dan saya juga membuktikan, bahkan anak saya itu juga melihat ada sosok perempuan yang datang ke sini. Nah, waktu itu Pak Syakur ini ngerangkul Bowo. Sambil senyum Pak Syakur ini bilang, Mas, yang sampean lakukan itu keliru. Kenapa kok sampean itu menghubungi paranormal? Dan sampean ini tahu dari mana kalau istrinya sampean itu diguna-guna orang? Waktu itu Bowo bilang, ya saya ini yakin aja Pak, karena awalnya itu diagnosa dari pihak rumah sakit ini berbeda-beda. Makanya dari situ saya berpendapat kalau istri saya ini diguna-guna orang. Waktu itu Pak Syakur bilang lagi, Mas, sudahlah. Insya Allah nggak ada apa-apa. Nggak ada yang guna-guna istri sampean. Justru ketika sampean menghubungi paranormal itu, paranormal ini mengambil kesempatan. Jadi dia berusaha untuk mewujudkan apa yang sampean pikirkan. Jadi sosok perempuan yang sampean lihat itu, yaitu kiriman dari paranormal itu. Lah waktu itu Bowo diem, dia ngelihat ke Pak Syakur. Iya juga ya, kok masuk akal gitu. Dari situlah Bowo ini kemudian dinasihati lagi oleh Pak Syakur. Mas, mohon maaf ya, sampean itu saya lihat kok jarang ke masjid, juga banyak tetangga-tetangga ini yang sedikit banyak juga ngomongin sampean bahwa sampean ini jarang bersosialisasi dengan tetangga. Makanya kalau ada apa-apa, yang pertama yang menolong itu pasti tetangga terdekat, bukan saudara jauh. Yang paling dekat adalah tetangga. Makanya ini nasihat saya ini sebagai orang tua pada anak. Anggap aja ini saya ini bapaknya sampean yang nasihati anaknya. Jangan tersinggung. Lain kali bersosialisasilah sama tetangga, ngobrol, bertegur sapa. Juga sampean ini kan muslim, ke masjid lah, meskipun nggak 5 waktu, sampean ke masjid. Jadi seandainya sebelum kejadian ini sampean ke masjid, ikut pengajian, sampean nggak bakalan menghubungi paranormal itu. Nah dari situlah Bowo ini mengungkapkan, ya Pak, saya minta maaf Pak, dengan kejadian ini saya juga belajar. Nah dari situlah beberapa hari kemudian orang tua Bowo ini memutuskan untuk membawa Cahya itu anaknya menuju ke Cirebon. Karena orang tua Bowo ini merasa setelah meninggalnya Siska itu kasihan siapa yang merawat nantinya. Jadi waktu itu orang tua Bowo ini membawa Cahya menuju ke Cirebon dan Bowo pun tinggal sendirian di rumah itu. Beberapa hari kemudian setelah 7 hari Bowo ini nggak kerja, Bowo pun mulai kerja. Dia mulai kerja, tapi selama ada di kantor itu dia ini benar-benar pusing. Jadi banyak sekali yang dipikirkan Bowo waktu itu. Selain utang-utang yang menumpuk dan juga perasaan sedih yang baru saja ditinggal oleh istrinya, benar-benar perasaannya ini kalut. Waktu itu orang tua Bowo ini sempat pesan, sudah kamu ndak usah mikir gimana Cahya. Nanti biar bapak sama ibu yang ngurus Cahya. Kalau bisa juga biar dia sekolah di sini di Cirebon. Sudah kamu ngurusi kerjaanmu. Urusan-urusanmu yang belum selesai, termasuk utang-utangmu selesaikan dulu. Sudah tidak usah mikir yang Cahya. Pada waktu di kantor itu Bowo ini terus berkecamuk dalam pikirannya. Selain mikir utang, juga mikir tentang anaknya, juga masih memendam kesedihan karena ditinggal istrinya. Terus seperti itu. Dan beberapa hari setelah kerja, Bowo pun mulai malas-malasan untuk kerja. Jadi yang ada di pikiran Bowo waktu itu, dia ini kayak seolah-olah malas ngapa-ngapain. Dia di rumah nonton TV, ngerokok, dan selalu menutup pintu rumah. Jadi setelah meninggalnya istrinya dan setelah ada nasihat dari Pak Syakur itu, Bowo ini masih terus berdiam diri di rumah. Dia nggak pernah bersosialisasi dengan tetangga, juga nggak pernah menuju ke masjid. Jadi semakin pada waktu itu Bowo semakin berdiam diri di rumah. Dia menutup diri. Dan yang lebih parah adalah dia nggak lagi berangkat ke kantor untuk bekerja. Sampai berminggu-minggu, kemudian ada SP1 yang turun dari perusahaannya, dan nggak lama kemudian SP3 dan Bowo pun terpaksa untuk dikeluarkan dari pekerjaan.
Dari situlah Bowo itu semakin stres. Sebenarnya waktu itu Bowo ini sadar dan memahami situasinya bahwa situasi konflik yang dialami Bowo itu secara nggak langsung dia ciptakan sendiri. Jadi seperti dia nggak mau berangkat kerja, dia menutup diri di rumah, itu Bowo ini sadar kalau dia sendiri yang membuat seperti itu. Tapi seolah-olah dia ini nggak bisa bangkit dari keterpurukan itu. Pada satu siang, Bowo ini bahkan sampai sempat berpikiran, dia mengakui pada waktu itu dia nonton TV dan kondisi rumah ini tertutup, jadi gelap dan cahaya itu hanya didapatkan dari lampu. Pada waktu nonton TV itu, dengan pikiran yang kosong, Bowo itu tiba-tiba melihat di atas meja ini ada pisau yang bergeletakan di sana. Dia nggak tahu pisau ini asalnya dari mana. Waktu itu Bowo ini sempat berpikiran, duh, dah, aku tak bunuh diri aja lah. Sempat berpikiran seperti itu dan bahkan pisau ini sempat dipegang waktu itu. Tapi ternyata dalam hati kecil Bowo itu masih berkeinginan untuk hidup. Nggak bisa kayak gini. Aku ingat pesan istriku bahwa untuk disuruh jaga anakku Cahya. Apalagi orang tuaku sudah benar-benar jaga Cahya. Dan aku harus melanjutkan hidup ini. Ditaruhlah pisau itu lagi. Dan pikiran untuk ingin mengakhiri hidup itu berulang kali datang ke pikiran Bowo. Dan gak hanya itu, beberapa hari kemudian Bowo sempat berpikiran untuk gantung diri. Tapi hal itu diurungkan. Nah, pada satu sore datanglah satu teman. Ada temannya Bowo yang tergolong mampu. Dia ini datang pakai mobil dan turun. Waktu itu langsung ngetuk pintunya. Dan Bowo ini buka pintu, mempersilahkan temannya ini masuk. Temannya ini namanya Farhan. Karena ini Farhan ini teman lama, Farhan itu dengar bahwa Bowo sudah nggak lagi kerja, dipecat dari kerjaannya. Waktu itu Farhan ini sempat bilang, kamu itu kenapa, Wo? Kok sampai berpikiran yang pendek seperti itu, terus kamu itu nggak kerja, padahal utangmu sudah numpuk. Kamu tuh gimana maumu? Nah, ada celutukan dari Bowo waktu itu, nggak tahu lah kalau kayak gini nih, mendingan cari pesugihan aja. Aku lebih baik gini, kalau gini cari pesugihan aja lah. Lah, waktu itu Farhan itu ternyata nanggepi perkataan dari Bowo. Loh, bener tak kamu mau cari pesugihan? Iyalah, aku tak cari pesugihan aja, nggak usah kerja. Loh, kalau memang bener, ayo tak antar. Lah, Bowo waktu itu juga merasa heran, loh, ini serius tak? Padahal waktu itu Bowo ini cuman bergurau, dia ngomong pesugihan-pesugihan. Ternyata Farhan ini nanggepi serius. Kalau memang kamu mau, ayo tak antar. Loh, Han, kamu serius, Han? Loh iya, tapi kamu jangan bilang ini pesugihan loh ya, ini guru spiritualku. Guru spiritual maksudnya gimana? Dukun gitu. Ya enggak dukun, ini guru spiritualku. Jadi, udahlah kamu tak ajak aja, kapan? Sekarang berangkat, oke, ayo tak tunggu. Bowo pun mandi, dengan cepet-cepetan, selama di kamar mandi Bowo ini mikir, ini yang tak lakukan ini bener nggak sih? Ini bener tak aku mau melakukan pesugihan? Bener. Jadi selama mandi itu Bowo tetap berpikir, ada keraguan. Tapi karena waktu itu, adalah daripada pusing, udahlah tak ikutin aja Farhan gimana. Dan dalam hati kecil Bowo itu juga pengen tahu, bener nggak sih ada pesugihan semacam ini, bener nggak? Diikutilah. Dia naik mobil, singkat cerita perjalanan dari Indramayu itu menuju ke satu daerah di Jawa Tengah yang memakan waktu sekitar 4 jam perjalanan. Dan begitu sampai, Bowo ini diajak ke satu tempat. Ada seperti bangunan gazebo di sana, dia duduk-duduk di situ. Dan awalnya Bowo ini tanya ke Farhan, loh, rumahnya guru spiritualmu di mana? Masih jauh, kita disuruh nunggu di sini dulu. Loh, kok kamu bisa tahu kalau gurumu nyuruh kamu nunggu di sini? Ya iya, sudahlah, ini ada ikatan batin lah sama murid dan guru. Sudah, kamu nggak usah banyak tanya. Nah, selama nunggu di sana sampai sekitar jam 10 malam, barulah Farhan ini ngajak Bowo untuk lanjut jalan. Ayo, jalan lagi, Wo. Dia pun naik mobil lagi. Sekitar 10 menit sampailah dia di rumah orang yang dimaksud guru spiritual dari Farhan ini. Begitu sampai, rumah ini rumah biasa yang terbuat dari dinding semua, dinding-dinding tembok, dan ada beberapa tanaman-tanaman di depan rumah itu. Dan rumahnya ini ada kaca kecil. Lah begitu masuk, dipersilakanlah masuk. Bapak-bapak ini dengan potongan rambut yang biasa, pakai baju batik dan celana panjang hitam, dia mempersilakan masuk. Barulah di situ Farhan mengenalkan, inilah guru spiritualku, namanya Pak Kosim. Nah, waktu itulah Bowo itu
salaman dan memperkenalkan dirinya. Bowo Pak, ya saya Pak Kosim. Duduklah mereka, dan awalnya Bowo itu juga mengakui perbincangan mereka ini hanya perbincangan yang enteng-enteng, tidak pernah membicarakan tentang pesugihan. Mereka bahkan membicarakan tentang padinya Pak Kosim yang mau panen. Dia ngobrol-ngobrol sampai sekitar 1 jam, barulah Farhan ini buka perbincangan itu. Gini Pak Kosim, ini teman saya ini mau seperti saya yang ritual waktu itu loh Pak. Oh gitu ya. Kalau memangnya Mas Bowo ini sudah berani melakukan ini? Iya Pak, saya sudah niat sih Pak dari awal. Lagian saya pengen coba-coba. Waktu itu Pak Kosim bilang, loh jangan coba-coba. Serius, jangan coba-coba. Kalau coba-coba sampean pulang aja. Jangan gitu. Ini nggak main-main Mas. Ini pernikahan dengan bangsa siluman. Ini pernikahan dengan bangsa Danyang. Jangan main-main. Kalau memang sampean mau main-main, pengen coba-coba, nggak usah diteruskan. Bahaya ini Mas. Lah Bowo itu waktu itu cuman diem. Waduh ini serius aku nikah sama Danyang. Lah waktu itu Bowo itu sampai dia ini agak nggak percaya, tapi juga penasaran. Teruslah diikutin. Ya Pak, saya serius Pak. Saya pengen ikut Pak. Ya sudah, nanti kita tunggu sampai tengah malam, terus kita melakukan ritualnya. Jadi 3 orang ini kemudian nunggu tengah malam sambil ngobrol-ngobrol. Dan sesekali Pak Kosim ini juga memberikan beberapa aturan-aturan maupun ritual-ritual yang harus dilakukan. Jadi sesekali ngobrol bercanda, sesekali Pak Kosim juga ngomongin tentang itu. Dan gak lama kemudian sampailah sekitar jam setengah 1 dini hari, barulah Pak Kosim ini bilang, ayo bisa dimulai. Iya Pak. Mulailah mereka berdiri dan keluar dari rumah itu. Pak Kosim ini ngelihat ke arah luar, kayak seolah-olah melihat bintang, ngelihat langit-langit. Dan gak lama kemudian Pak Kosim, udah ini waktunya yang tepat, ayo. Jalanlah mereka menuruni seperti perbukitan. Di situ ada sungai di bawah itu, dan Bowo waktu itu disuruh mandi. Jadi dia hanya pakai kain putih yang dililitkan, dan Bowo disuruh mandi di sana seluruh tubuhnya, mulai rambut sampai ujung kaki harus basah semua. Setelah itu Pak Kosim pun memandikan Bowo dengan rendaman bunga 7 rupa, dimandikan di situ. Bowo waktu itu ngerasa kedinginan, dan Pak Kosim bilang, ayo sudah segera naik lagi. Begitu naik, mereka pun jalan lagi sekitar 2 km. Mereka menggunakan senter, melewati persawahan, dan sedikit ada hutan-hutan kecil. Di situ ada bangunan rumah yang bangunannya ini ukurannya hampir sama dengan rumah Pak Kosim. Tapi rumah ini seperti gelap, dan di kanan kiri nggak ada tetangga sama sekali. Hanya ada lampu penerangan yang berwarna kuning hangat di situ. Dan Pak Kosim pun masuk, mulai membuka gembok itu. Dan begitu gembok ini dibuka, ternyata di dalam rumah itu ada ruangan yang besar, tapi nggak ada apapun. Dan di pojok itu ada seperti kardus-kardus yang tertumpuk. Pak Kosim pun masuk menuju ke satu kamar. Jadi ada 2 kamar di situ. Pak Kosim pun masuk ke satu kamar. Bowo pun disuruh masuk, dan Farhan waktu itu juga ikut. Mereka pun masuk bertiga dan mulai menyalakan lilin. Begitu lilin dinyalakan, ada sekitar 3 lilin yang dinyalakan, dan Bowo itu melihat di sekitar-sekitarnya itu ada banyak sekali bunga-bunga 7 rupa yang sudah mengering, dan baunya itu masih wangi di sana. Nggak lama kemudian Pak Kosim ini ngambil kain putih, dan kain putih ini digelar di situ, dan ada wewangi-wewangian yang menurut Bowo waktu itu benar-benar menyengat wanginya. Nah, mulailah proses ini dimulai. Jadi waktu itu suasana ini hening, dan hanya ada suara serangga-serangga malam, krik 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 krik. Pak Kosim pun bilang, sudah siap ya Mas Bowo ya? Ikuti petunjuk saya, dan jangan melakukan apapun kalau ada sesuatu yang terjadi. Ingat ya. Waktu itu Bowo, iya Pak. Ya wis. Dan nggak lama kemudian Pak Kosim pun seperti membacakan mantra, bla 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 bla. Dan nggak lama kemudian Pak Kosim pun diam. Dia tanya lagi ke Bowo, Mas, kalau ada apa-apa jangan gerak, jangan ngomong apapun, wis pokoknya diam aja di sini. Apalagi sampai lari, jangan sampai lari. Iya Pak. Nah, begitu Pak Kosim melanjutkan mantranya lagi, tiba-tiba ada angin itu yang berembus. Jadi yang pintu yang semula terbuka itu kayak seolah-olah
ada yang menggerakkan, abrak, dan angin itu tiba-tiba berhembus kencang. Dan angin ini masuk ke pintu kamar yang ditempati Bowo dan Pak Kosim dan Farhan ada di situ. Begitu pintu itu terbuka, kriek, Bowo itu ngerasa kayak ada yang masuk. Dan tapi Bowo nggak tahu ini wujudnya apa. Nah, begitu lewat di belakangnya Bowo, Bowo itu mencium bau wangi sekali. Dan ada selendang. Selendang ini mengenai pundaknya Bowo. Jadi benar-benar kerasa Bowo itu kalau ada selendang yang mengenai pundaknya. Bowo pun tetap diam. Dia ingat pesan dari Pak Kosim, dia diam. Dan sosok ini langsung duduk di samping Bowo. Jadi dari remang-remang cahaya lilin itu, Bowo itu bisa melihat ada perempuan cantik di situ. Dia itu pakai gaun seperti gaun-gaun pengantin Jawa. Dia duduk di situ, diam, sambil noleh ke arah Bowo. Jadi perempuan ini noleh ke arah Bowo, tapi Bowo nggak berani sedikit pun memandang ke perempuan ini. Dia diam. Dan perempuan ini seolah memperhatikan Bowo dari atas sampai bawah. Terus seperti itu. Jadi Bowo cuma bisa ngelihat dari sudut mata. Dan Bowo nggak berani memandang ke arah perempuan ini. Tapi kelihatan sekali kalau perempuan ini parasnya cantik. Dia terus ngelihat seperti itu. Dan Bowo diam. Nggak lama kemudian Pak Kosim ini bilang, Sugeng Rawuh, Ndara Putri. Singkat cerita, Pak Kosim ini langsung mengungkapkan keinginannya bahwa ingin menikahkan Bowo dengan Ndara Putri yang dimaksud itu. Tapi sosok ini nggak ngomong apapun. Dan Bowo itu ngelihat sosok ini duduk di sampingnya Bowo persis. Dan suasana waktu itu tiba-tiba berubah menjadi mistis. Setelah Pak Kosim itu mengungkapkan keinginannya, Putri ini entah ngomong apa, tapi yang jelas Pak Kosim itu menangkap dari mungkin ada pembicaraan dari kontak batin atau lain sebagainya. Pak Kosim itu seolah mengiyakan. Matur nuwun kalau Ndara Putri berkenan, matur nuwun, sangat matur nuwun. Lah waktu itulah Pak Kosim itu megang pahanya Bowo, dia bilang, Mas, ikutin aja Ndara Putri jalan. Dan setelah Pak Kosim ini ngomong seperti itu ke Bowo, sosok Putri ini berdiri. Dia berdiri, dari remang-remang cahaya lilin itu Bowo bisa melihat paras perempuan ini, wajahnya putih dan rambutnya panjang. Si sosok Putri ini jalan menuju ke lorong kamar. Dia keluar dari kamar dan di situ ada lorong. Putri ini pun jalan tanpa melihat ke belakang. Dan waktu itu Bowo ini ingat ada satu hal yang diwanti-wanti oleh Pak Kosim. Mas, ketika nanti ritual ini berjalan, si Putri ini datang dan Putri ini jalan sampai berjalan di belakangnya, jangan sekali-sekali menoleh ke arah belakang. Ingat pesan saya. Lah Bowo itu kembali lagi ingat kata-kata dari Pak Kosim. Jadi Bowo pun ngikutin Putri ini jalan. Semakin menuju kegelapan, Bowo pun berjalan dan suasana ini menjadi gelap dan sosok Putri ini nggak kelihatan lagi. Begitu jalan, Bowo itu ngerasa kalau jalannya ini semakin lama semakin basah. Dan lama-kelamaan, Bowo itu ngerasa kakinya ini semakin tenggelam. Dan kondisi air itu sampai ke arah lututnya Bowo. Waktu itulah Bowo ini sempat berpikir, loh, ini kan perasaan tadi lorong kamar. Kenapa kok tiba-tiba berubah seperti gua? Dan gua yang banyak airnya di bawah. Tapi Bowo karena ingat pesan dari Pak Kosim tadi, terus jalan jangan noleh. Bowo pun terus jalan, ngikuti sosok perempuan ini. Jadi masih tercium bau wanginya dari Putri itu, Bowo pun terus jalan. Tapi kondisi air ini terus naik sampai ke atas lutut dan sampai ke paha dan sampai kemudian mencapai ke pusarnya Bowo, ketinggiannya. Dari situlah Bowo sudah mulai gelisah dan Bowo pun noleh. Ini perasaan tadi kamar, kenapa kok tiba-tiba berubah jadi gua? Bowo pun noleh ke belakang, ternyata belakang ini gelap, banyak mata yang melihat ke arah Bowo. Dan warnanya merah semua. Disitulah Bowo ini takut. Dia teriak-teriak, tolong, tolong. Dan sosok Putri yang tadi dilihat ini sudah nggak ada lagi. Dia benar-benar terjebak di situ. Dan Bowo ini bingung mau ngapain. Dilihat air ini sudah mencapai ke arah ketinggian pusar. Bowo pun kembali ke arah yang tadi. Dia kembali. Dan nggak lama kemudian dia sampai di satu persawahan. Waktu itu Bowo ini nggak tahu loh, kenapa kok tiba-tiba ada di sawah ini. Dan rumah yang didatengin Bowo pertama kali itu masih bisa terlihat oleh Bowo. Nah, yang ada di pikiran Bowo waktu itu, kenapa kok bisa sampai di sini? Padahal pertama kali aku masuk dari rumah itu, kenapa bisa keluar di area persawahan? Bowo itu terus bingung dan dia langsung menuju ke rumah Pak Kosim.
Ternyata begitu sampai di rumah Pak Kosim dan Farhan ini nggak ada. Tapi mobil Farhan masih ada di situ. Ditunggulah oleh Bowo. Ditunggu sampai hampir subuh hari, barulah Pak Kosim dan Farhan ini datang. Dan mimik wajah Pak Kosim waktu itu sudah nggak enak. Begitu sampai di rumah, Pak Kosim pun melewati Bowo, dia langsung masuk ke dalam. Waktu itulah Farhan bilang, ayo pulang, ayo pulang. Pulanglah mereka. Dan selama perjalanan itu, si Farhan ini nggak ngomong apapun ke Bowo. Bowo tanya lagi ke Farhan, Han, Pak Kosim tadi marah ya? Nah, Farhan itu tetap diam terus. Sampai ketika sampai di Indramayu pagi itu, Farhan pun langsung pamit pulang. Dah, aku langsung pulang, wah. Nah, jadi kelihatan sekali kalau Farhan itu mimik wajahnya sudah benar-benar nggak enak. Bowo pun berdiam diri di rumah, dia terus merenungi. Ini tadi aku habis ngelakuin apa ya, kok bisa kayak gini? Ya wis, mudah-mudahan gagal aja lah. Ternyata malam itu, Bowo itu ngerasa diteror oleh sosok Putri tadi. Jadi, ketika Bowo itu tidur, tiba-tiba ada yang ngetok pintu di luar. Tok, tok, tok. Bowo pun bangun, dia lihat jam. Ini sudah jam 11, siapa yang ngetok pintu? Terus Bowo pun kembali tidur. Nah, begitu mau tidur, Bowo ini sadar, loh, kok bisa ngetuk pintu? Padahal rumah Bowo ini ada pagar. Seharusnya kalau ada orang ngetuk pintu, dia harus ngetuk pagar dulu. Bowo pun langsung bangun, dia buka pintu, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba, Bowo itu ngelihat sekelebatan ada yang kayak lari dari arah kamar menuju ke toilet. Bowo pun coba ngikutin ke arah toilet, ternyata nggak ada apa-apa. Dan begitu Bowo ini masuk ke kamar, dari sela-sela pintu kamar yang terbuka itu, Bowo ngelihat ada sosok Putri tadi. Dia ini duduk menghadap ke jendela, dan Putri itu ngelirik ke arah Bowo. Tapi wajahnya nggak seperti pertama kali yang dilihat Bowo. Kalau pertama kali Bowo ngelihat dari samar-samar cahaya lilin itu, Putri ini cantik. Dari kelihatan parasnya, hidungnya itu cantik. Tapi begitu yang dilihat Bowo di kamar itu, Putri ini wajahnya hancur, bopeng, dan benar-benar menyeramkan. Bowo waktu itu lari menuju keluar. Dia keluar dari rumah dan nggak berani pulang waktu itu. Nah, dari situlah Bowo ini menuju ke masjid. Dia nunggu di masjid sendirian sampai subuh hari. Pak Sakur pun ini datang. Ketika Pak Sakur ini datang, langsunglah ditanya, lah Mas Bowo, alhamdulillah ya gitulah ke masjid. Dalam batin Bowo itu gini, aku ini kan ke masjid bukan niat sholat, aku ini mau bersembunyi dari makhluk itu. Tapi Pak Sakur ini terus menyambut Bowo, ayo wudhu dulu, habis ini subuh, bisa adzan kan? Pak Sakur bilang seperti itu. Ya bisa Pak, ayo itu ada sarung. Lah, Bowo pun terpaksa wudhu di situ. Jadi awalnya dia benar-benar terpaksa, dia wudhu, dia pun waktu itu mengingat-ingat lagi Bowo, ini bener nggak wudhu ini? Cara-caranya seperti ini dulu. Lah, Pak Kosim itu memperhatikan terus. Pak Kosim bilang, kenapa? Lupa ya caranya wudhu? Iya Pak, ya udah ini ikutin saya. Pak Kosim pun ngajari. Setelah itu Bowo pun ditanya lagi oleh Pak Kosim, masih ingat adzan kan gimana? Saya jujur aja nggak inget Pak. Ya sudah kalau gitu, nunggu anak-anak aja. Nggak lama kemudian ada beberapa orang yang datang ke masjid dan adzan pun dimulai. Dari situlah Bowo pun ikut sholat. Yang awalnya dia ini nggak niat pergi ke masjid, akhirnya Bowo ikut-ikutan sholat. Begitu dia sholat, Bowo itu pun sadar. Dalam hatinya itu selama sholat, dia itu sadar, kok tenang ya. Dan setelah sholat itulah, Bowo menemukan solusi-solusi. Dari sejak pertemuan Bowo dengan Pak Sakur di masjid itu, Bowo pun sering akhirnya menuju ke masjid. Dia merasa nyaman berdiskusi dengan Pak Sakur. Dan yang Bowo nggak tahu selama ini adalah Pak Sakur ini adalah orang terpandang. Dia adalah orang kaya, pengusaha, bisnismen, dan juga seorang dosen dan seorang intelektual. Jadi selama ini Bowo itu hanya memandang orang dari kulitnya. Jadi Bowo nggak paham bahwa pertama kali ketemu Pak Sakur yang ada di pikiran Bowo waktu itu, Bowo jujur bahwa ketika ketemu dengan Pak Sakur, dia memandang Pak Sakur ini hanya ustadz kampung yang hanya mengharapkan bayaran dari orang-orang kampung yang nggak seberapa. Padahal Pak Sakur ini adalah orang terpandang, orang kaya, dan orang sukses yang dia sendiri atau Pak Sakur sendiri ini yang nggak mementingkan dunia sama sekali. Bowo itu merasa tertampar.
Dari situlah Bowo merasa bahwa inilah sebenarnya orang bijak itu, yang seperti sosok Pak Sakur ini. Dia kaya tapi sama sekali nggak menunjukkan kekayaannya. Dia intelektual tapi sama sekali nggak menggurui. Dari situlah pertemuan-pertemuan itulah yang membawa Bowo semakin sering ke masjid karena adanya Pak Sakur ini. Jadi singkat cerita, ada mantan karyawan dari Pak Sakur itu yang kemudian dikenalkan ke Bowo dan mereka pun menjalin hubungan. Nah, sampai cerita ini diturunkan, Bowo pun sudah menikah selama 1 tahun dengan perempuan ini. Nah, inilah kisah yang dikirim oleh Bowo. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Bowo dan keluarga yang sudah mengirimkan cerita pribadi ini. Dan semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah, bisa mengambil kesimpulan dari cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.